Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan berbincang tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini amat sangat penting dan sangat menentukan apakah bangsa ini bisa survive dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Nah, bangsa Indonesia sejak awal sebenarnya sudah memiliki karakter yang moderat, dalam arti bahwa bangsa-bangsa di Nusantara dulu itu sudah mampu menjalin hubungan erat antara berbagai bangsa atau kerajaan waktu itu, baik dengan bangsa-bangsa di Nusantara atau bahkan dengan bangsa-bangsa di luar. Bahkan ada tercatat sejarah bahwa raja di Nusantara pernah mengirim surat ke ke berbagai pemimpin di belahan dunia lain gitu. Nah, karakter bangsa yang moderat ini sudah tercatat ya. Dan sepanjang sejarah bangsa di Nusantara ini terjadi perkembangan-perkembangan yang menggambarkan moderasi ini. Bagaimana misalnya masuknya Islam ke Nusantara itu berlangsung secara damai. Itu karena memang bangsa ini sudah moderat, gitu ya. Bagaimana perkembangan agama-agama yang berlangsung secara damai itu kan mencerminkan bahwa bangsa ini sudah moderat, gitu ya. Misalnya antara Sunni dan Syiah, misalnya di Bengkulu kita lihat ada adat tabot. Nah, adat tabot itu menggambarkan bahwa adat tabot yang merupakan berlatar belakang Syiah itu bisa hidup di bangsa yang mayoritas Sunni gitu. Padahal di luar sana Syiah dan Sunni itu selalu konflik. Berbagai agama misalnya bisa hidup secara berdampingan, itu memperlihatkan bahwa bangsa di Nusantara ini memang sudah bangsa yang moderat, gitu ya. Kenapa demikian? Karena karakter budaya Nusantara ini fleksibel gitu. Karakter budaya Nusantara itu bisa menerima menerima kedatangan bangsa lain gitu ya, dan menjadikan kedatangan bangsa lain itu justru sebagai alasan untuk kemajuan gitu ya. Terjadinya asimilasi, terjadinya pertukaran budaya, itu menggambarkan bahwa bangsa ini memang bangsa yang moderat. Nah, bangsa ini lebih mengedepankan local wisdom ya, kearifan lokal dibanding legal formal gitu. Nah, ini sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia ini ada gitu ya. Nah, kenapa kehidupan moderat yang merupakan karakter bangsa-bangsa di Nusantara ini sekarang melemah? Ditandai dengan banyaknya konflik, terjadi konflik antar agama, konflik antar suku, ya. Itu disebabkan karena terjadinya degradasi atau defisit kebudayaan. Kebudayaan lokal yang sudah terjalin dan menjadi penyebab dari kehidupan yang harmonis itu lambat laun melemah, terjadi defisit gitu. Kenapa terjadi defisit? Ya pengaruh interaksi tersebut gitu ya. Pengaruh globalisasi apalagi yang sekarang ini terjadi gitu. Yang mengakibatkan kebudayaan-kebudayaan yang sebenarnya sudah lama ada itu hilang gitu. Beberapa puluh tahun lalu misalnya di Tatar Sunda itu kita sering melihat kesenian seni budaya Sunda ya, wayang golek segala macam. Coba Anda cari sekarang misalnya atraksi wayang golek yang dulu sering kali terjadi di daerah Sunda, sekarang itu sudah jarang sekali. Nah, itu tampak bahwa seni budaya itu sudah kian melemah gitu. Kian melemah yang mengakibatkan sifat moderat dari individu-individu di Nusantara ini juga melemah. Belum lagi ditambah dengan cengkraman kesulitan ekonomi yang membuat
setiap individu menjadi mudah marah gitu. Nah, ini juga menghilangkan atau mengurangi moderasi tersebut gitu. Tadi dampak globalisasi ya, dari sisi ekonomi misalnya kapitalisme memunculkan ketidaksetaraan, melebarkan ketimpangan, dan ini memunculkan kehidupan yang tidak harmonis di tengah masyarakat. Kemudian dari sisi politik, globalisasi memaksa nasionalisme membuka diri, ya, liberalisme masuk, dan itu mengakibatkan bahwa individu-individu di dalam wilayah Indonesia sekarang ini memiliki karakter yang individualistis. Karakter individualistis ini mempermudah munculnya benturan, ya, kepentingan, benturan budaya dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi sosial, dengan adanya globalisasi, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Ya. Di sisi lain individualisme juga semakin kuat. Gitu. Nah, ini memunculkan masyarakat yang mudah marah, memunculkan masyarakat yang tidak lagi fleksibel. Kemudian dari sisi budaya, sikap terhadap arus globalisasi kadang-kadang tidak disertai penyaringan. Ya, hal ini berakibat pada perubahan pola hidup, pola pikir, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini berakibat pada melemahnya kemoderatan tadi itu. Jadi dampak globalisasi dari eksisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terus merangsek itu berdampak pada berkurangnya moderasi, kemoderatan dari anak-anak bangsa di Nusantara ini. Nah, inilah yang memunculkan kondisi melemahnya karakter moderat dari bangsa Indonesia. Nah, bagaimana memunculkan kembali bangsa yang moderat? Kultural atau budaya itu bisa menjadi modal yang bisa dieksplorasi untuk memunculkan kembali kehidupan berbangsa dan beragama yang moderat. Jadi berangkatnya adalah dari penguatan kultural, penguatan budaya. Ya. Budaya yang sekarang melemah bisa kembali dihidupkan atau diperkuat agar kemudian kemoderatan tadi bisa kembali muncul. Jadi kalau kita bertanya bagaimana memunculkan kembali karakter moderat dari bangsa ini, maka yang paling depan harus dilakukan adalah memperkuat budaya kembali. Dengan kuatnya budaya, maka kehidupan antar anak bangsa itu bisa menjadi semakin harmonis dan kemoderatan akan dengan sendirinya muncul kembali. Bagaimana caranya memperkuat budaya? Pertama tentu dengan mengeksplorasi, ya, mengeksplor. Kita harus mengenal kembali budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara. Banyak sekali budaya-budaya lokal yang justru menunjang kehidupan harmonis antara anak bangsa gitu. Ada budaya Sintu Maroso misalnya di Poso, ya. Ada budaya Pela Gandong di Ambon. Ada budaya lainnya di setiap daerah selalu ada. Bagaimana Tabot yang tadi saya sebutkan itu membuat kehidupan antara Sunni dan Syiah menjadi harmonis, padahal di negara asalnya terus berkonflik gitu, ya. Nah, kita harus mengeksplorasi itu, ya. Bagaimana budaya-budaya yang sekarang hampir ditinggalkan itu kembali dibumikan gitu, ya. Budaya misalnya di daerah Pasundan itu ada namanya di daerah Sunda Wiwitan, ya. Ada namanya kelompok Sunda Wiwitan yang secara rutin itu melaksanakan atau mengeksplorasi budaya, misalnya Serentahun, ya. Serentahun itu budaya Sunda yang isinya adalah persembahan tanda terima kasih gitu, karena hasil tani yang melimpah gitu, ya. Nah, budaya seperti ini kalau diperkuat itu secara otomatis akan memperkuat fleksibilitas, ya, dari suku bangsa tersebut, dan akhirnya itu akan memunculkan kembali kemoderatan gitu, ya. Sekarang ini kan
ada serangan budaya Timur Tengah, budaya Korea gitu ya, yang mengakibatkan hilangnya budaya bangsa sendiri. Dan itu berbahaya, itu yang menyebabkan moderasi ini, kemoderatan ini melemah gitu. Nah, mengeksplorasi budaya sendiri itu akan kemudian memunculkan kembali kemoderatan yang selama ini ada gitu ya. Kemudian mengeksplorasi dan kemudian merekonstruksi bagaimana budaya yang hampir hilang itu direkonstruksi kembali dan kemudian dilaksanakan kembali gitu ya. Bagaimana seni-seni seperti wayang golek, seperti kacapi suling ya yang ada di daerah Cirebonan itu dihidupkan kembali gitu. Kenapa dihidupkannya kembali budaya itu akan memunculkan kembali kemoderatan? Karena budaya, seni budaya itu mengasah hati gitu, yang membuat hati kita itu menjadi lembut, hati kita itu menjadi fleksibel, dan akhirnya mampu menerima yang lain itu sebagai saudara gitu. Yang lain bukan diterima atau dilihat sebagai yang lian gitu, tetapi sebagai saudara, saudara sebangsa dan setanah air. Dan demikian pentingnya eksplorasi dan kemudian rekonstruksi ini bisa menyebabkan kehidupan bernegara yang penuh kemoderatan itu muncul kembali ya. Nah, disinilah diperlukannya strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan bagaimana kita melaksanakan berbagai strategi ya terkait seni budaya agar kemudian kebudayaan ini kembali membumi dan itu menghasilkan relasi antara anak bangsa yang moderat gitu ya. Itu salah satu cara yang paling mudah agar kemudian kemoderatan yang sekarang ini melemah itu bisa kembali kuat gitu ya. Nah, ada beberapa kunci agar Indonesia harmoni, agar kehidupan kemoderatan ini kembali muncul ya, yaitu yang pertama adalah memunculkan toleransi ya. Dengan memperkuat budaya, dengan sendirinya akan muncul toleransi ya, dan kemudian solidaritas. Nah, toleransi dan solidaritas inilah yang menjadi kunci dari kehidupan yang harmonis. Selain tentu saja keadilan sosial ya, keadilan sosial dan kemudian juga logika anak bangsa yang sudah semakin lurus gitu ya. Jadi dengan adanya toleransi, solidaritas, dan kemudian terciptanya keadilan sosial dalam sisi ekonomi misalnya, dan ditambah dengan logika yang sudah lurus, maka akan memunculkan Indonesia yang harmoni, kehidupan yang semakin moderat, kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin moderat. Nah, terkait toleransi ini, Bung Karno menggunakan simbolisme Nabi Muhammad dan Nabi Isa dalam mengajukan prinsip ketuhanan. Kata Bung Karno, Nabi Muhammad SAW telah memberikan bakti yang cukup tentang federal jamhel, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan federal jamhel ini ya. Apa itu federal jamhel? Adalah tenggang rasa atau toleransi. Mohon maaf kalau pengucapannya salah karena saya tidak punya latar belakang bahasa Belanda, tapi itu artinya tenggang rasa dan toleransi gitu ya. Jadi toleransi dan tenggang rasa itu bagi Bung Karno amat penting bagi memunculkan Indonesia yang harmoni, bagi memunculkan kehidupan yang moderat. Realitas beragamnya bangsa ini jangan kemudian menjadi sekat kehidupan bernegara, tetapi justru menjadi modal kekayaan ya, bagi kehidupan bernegara ke depan. Dan ini kalau dikapitalisir, kekayaan budaya, kekayaan seni, dan kekayaan alam itu bisa menghasilkan kehidupan yang berkeadilan, yang kehidupan yang sejahtera, berkeadilan sosial ya. Pada saat bernegara, sekat harus dilepaskan. Jubah-jubah agama, suku, ras antar golongan itu harus ditanggalkan. Yang ada kemudian rasa sesama bangsa Indonesia.
Jadi ini juga kunci ya. Bagaimana kita mampu ketika masuk ke ruang publik itu melepaskan jubah-jubah keagamaan kita, jubah-jubah etnisitas kita, ya. Yang ada adalah kita saling melihat sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian maka ikatan kebangsaan dan kenegaraan itu bisa menjadi semakin kuat, gitu ya. Indonesia ini didirikan buat semua warga negara serta dimiliki oleh semua warga negara. Nah, itu pula yang menjadi alasan bahwa Piagam Jakarta itu diubah. Bunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dihapus dan diganti dengan Yang Maha Esa. Jadi sila pertama bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini semata-mata demi tetap terjalinnya persaudaraan sesama antar anak bangsa, ya, demi terciptanya Indonesia harmoni. Dan proses ini memperlihatkan bahwa kemoderatan itu ada, ya, di tengah-tengah para founding fathers itu ketika menyusun Pancasila. Nah, terkait itu ada teladan dari Cak Nur, Nurholis Majid. Cak Nur mengatakan bahwa norma-norma demokrasi itu harus meliputi beberapa hal. Yang pertama, kesadaran atas pluralisme, ya. Kesadaran bahwa bangsa ini memang beragam. Nah, kesadaran itu kemudian harus diterima dan dijadikan sebagai modal awal untuk bergaul sesama anak bangsa, gitu. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, ya. Itulah esensi dari ketuhanan Yang Maha Esa, di mana ketuhanan Yang Maha Esa merupakan koeksistensi politis agama-agama. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi payung dari kehidupan beragama. Nah, karena adanya kesadaran atas pluralisme itu. Kemudian permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir dari musyawarah yang jujur dan sehat. Jadi demokrasi kita adalah demokrasi musyawarah mufakat, jangan lupa. Demokrasi kita bukan demokrasi liberal, tetapi musyawarah mufakat, ya. Kemudian kerjasama antar warga masyarakat dan sikap saling mempercayai etikat baik masing-masing. Jadi sesama anak bangsa harus mempercayai anak bangsa yang lain sebagai sesama anak bangsa Indonesia, dengan bahwa masing-masing itu mempunyai etikat baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga demokrasi itu harus berisi pemenuhan segi-segi ekonomi. Ya, ini sesuai dengan Bung Karno bahwa demokrasi kita itu bukan demokrasi ala Inggris, Prancis atau Jerman, tapi demokrasi kita adalah demokrasi yang sekaligus gabungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam rangka pemenuhan segi-segi ekonomi itu. Nah, pertimbangan moral, ya, merupakan poin selanjutnya dari Cak Nur, bahwa demokrasi kita itu harus dilangsungkan dengan landasan pertimbangan moral. Dengan demikian maka demokrasi kita bukanlah demokrasi yang penuh manipolitik, bukanlah demokrasi yang penuh kecurangan, bukanlah demokrasi yang penuh dengan suap penyuap, tetapi berdiri dalam landasan moral, gitu ya. Maka politik akan menjadi politik yang baik, politik yang mulia, politik yang di dalamnya diupayakan bagaimana kebaikan umum itu tercipta. Dan kemudian yang terakhir bagi Cak Nur, demokrasi itu merupakan sistem pendidikan, ya. Demokrasi itu merupakan sistem pendidikan yang menunjang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu. Nah, bagaimana agar Indonesia harmoni tetap terwujud, bagaimana agar kemoderatan itu tetap terpelihara, maka harus dilaksanakan upaya mengingatkan secara terus-menerus. Kita beragama pun kan harus diingatkan terus-menerus, gitu ya. Agama Islam dengan berbagai salat Jumat dan lain sebagainya, agama Kristen dengan misa, dengan kebaktian, agama-agama lain juga punya ritual-ritual yang dilakukan secara terus-menerus. Maka bagaimana menghidupkan kemoderatan di tengah bangsa ini yang beragam ini, bagaimana agar Indonesia harmoni tercipta, maka harus ada upaya mengingatkan terus-menerus bahwa kita ini satu, sebangsa, setanah air, satu negara. Dan demikian maka harus saling hormat menghormati dan saling harga menghargai.
Jadi harus ada upaya mengingatkan yang dilakukan secara terus-menerus. Di samping itu juga harus ada nation and character building. Nah, ini amanat Bung Karno ya. Nation and character building ini penting dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin tinggi tingkat kompetisinya, dan kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena tanpa ada rasa cinta tanah air, maka kesadaran berbangsa dan bernegara pun tidak akan ada. Nah, akhirnya nation and character building ini seharusnya ditanamkan pada anak usia sekolah dasar, sejak usia sekolah dasar, karena ini penting. Bagaimana rasa cinta tanah air, bagaimana nasionalisme itu harus sejak anak-anak diupayakan. Nah, saya kira itu uraian kali ini tentang berbangsa dan bernegara, tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana kita memelihara kesadaran berbangsa dan bernegara untuk tetap terciptanya integrasi bangsa, agar bangsa ini tidak menjadi Balkan berikutnya, tidak terjadi balkanisasi di bangsa ini. Karena dalam bangsa yang beragam itu harus secara terus-menerus diingatkan, diupayakan ya. Karena bangsa ini adalah, seperti kata Clifford Geertz, bangsa ini adalah imagine community. Maka bangsa ini harus terus diingatkan bahwa kita ini satu bangsa dan satu negara. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.